Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NIM H5401221062. Di sini, saya akan menjelaskan tentang stasionaritas data. Apa sih stasionaritas data itu? Stasionaritas data itu sifat dari suatu deret waktu atau time series di mana karakteristik statistiknya seperti mean, varians, dan autokorelasi tidak berubah seiring waktu atau dapat dikatakan stabil. Data yang stasioner lebih mudah untuk dimodelkan dan digunakan dalam analisis prediktif. Nah, siapa aja sih menggunakan stasionaritas data itu? Biasanya digunakan oleh analis data, ekonom, ilmuwan statistik, dan para peneliti yang bekerja dengan data deret waktu seperti dalam bidang keuangan, ekonomi, dan cuaca. Nah, di mana sih biasanya stasionaritas data ini diterapkan? Biasanya itu di dalam bidang ekonomi, untuk prediksi saham, atau bisa juga untuk pemodelan cuaca, peramalan permintaan pasar, dan mesin learning berbasis time series. Kapan sih kita harus meriksa apakah data kita ini stasionaritas atau enggak? Tentu pada awal atau diperiksa sebelum melakukan analisis deret waktu seperti regresi, ARIMA, atau model mesin learning. Karena sebagian besar metode prediktif mengasumsikan bahwa data bersifat stasioner. Selanjutnya, kenapa sih kita penting banget, perlu banget nih ngelakuin stasionaritas data? Karena kalau datanya itu nggak stasioner, dapat menghasilkan hasil analisis yang nggak akurat dan menyesatkan karena perubahan pola seiring waktu, atau dapat dikatakan hasilnya nanti bakal bias gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara nentuin data kita ini stasioner atau enggak? Penentuannya itu ada dua, ada uji non formal, bisa dilihat dari visualisasi di plot datanya atau dari korelogramnya, atau bisa melakukan uji formal dengan cara ADF test atau KPSS test. Nah, terus kalau data kita nggak stasioner, untuk mencapai stasionernya itu kita bisa lakuin differencing atau log transformation atau detrending. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan uh, mau menguji apakah data kita stasioner atau enggak dengan aplikasi atau software Stata. Ini pertama, ini aku punya datanya itu data BI Rate dari BI dari tahun 2013 sampai tahun 2024 dengan datanya bulanan. Nah, ini kita blok, terus kita Ctrl C. Nah, terus kita buka aplikasi Statanya kayak gini. Terus klik ke yang ini nih, data editor. Klik. Nah, ini tinggal copy paste saja, tinggal paste saja, berarti Ctrl V. Nah, ini klik yang variable max. Nah, ini udah ke paste. Nah, di sini kita lihat yang time ini masih merah ya. Dia masih string ya. Ini masih string type-nya. Kalau sedangkan yang BI rate-nya udah float. Nah, berarti kita ubah dulu. Kita ke komennya. Terus kita ketik generate variabel barunya kita tulis new time. Ini bebas, boleh apa aja. New time sama dengan spasi tm buka kurung. Tadi kan kita awalnya di 2013 di bulan 1. Terus tutup kurung plus underscore and nian 1. Nah, ini kita bisa langsung enter. Nah, terus kita klik lagi format new time persen tm. Nah, terus kita set lagi pakai ts set new time. Nah, ini enter lagi. Nah, ini udah ada. Nih, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini udah itemnya tipenya udah float. Nah, ini berarti datanya itu dari 2013 sampai 2024 dengan deltanya 1 bulan. Karena kita datanya bulanan. Nah, terus kita mau uji non formal dulu. Kita mau lihat data kita itu kalau dari plotnya itu kelihatan stasioner atau enggak. Tuh.
Nah, kita klik ke ini, grafik, terus ke time series graph, terus ke line plots. Ini, terus create. Ini y variabelnya BI rate, karena yang kita mau cek itu BI rate. Terus ke add. Terus klik OK. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini muncul nih. Kalau dari grafik, stasioner itu biasanya data yang stasioner itu naik turunnya itu stabil gitu, seimbang. Nah, kalau di sini kelihatan nih yang di sini tuh jauh meningkatnya jauh lebih tinggi. Harusnya tuh data yang stasioner tuh di sekitaran segini, misalnya di rata-rata di garis mendekati garis rata-rata gitu. Kalau dari visualisasi kayak gini, uh, kita bisa ngeliat kayaknya datanya nggak stasioner gitu. Tapi kita nggak bisa menentukan langsung dari uji non formal ini. Jadi nanti kita butuh uji formalnya. Nah, ini kalau dari grafiknya kita ngeliatnya belum stasioner. Kita coba uji pakai korelogramnya. Nah, ini klik grafik, terus ke time series graphs, terus ke korelogram. Nah, ini variabelnya pakai BI-ref, terus klik OK aja. Nah, ini kita tunggu. Nah, di sini kelihatan juga nih datanya itu menyebarnya enggak sesuai dengan ini nih batasnya. Kalau data itu stasioner, dia itu menyebarnya enggak melewati batas korelogram ini gitu. Nah, kalau dari korelogram juga kita bisa ngeliat datanya ini enggak stasioner gitu. Nah, buat memastikan kita pakai uji formal, bisa diketik di komennya, tulisnya the fuller BI rate. Nah, ini di enter aja. Nah, tunggu. Nah, sini kelihatan nih, tes statistiknya lebih besar daripada critical value di 1%, 5%, sama 10%. Nah, p-value-nya juga lebih besar dari nilai signifikansinya, yaitu 0,05. Nah, berarti dapat dikatakan data ini nggak stasioner. Nah, kayak yang tadi dijelasin, kalau datanya nggak stasioner, berarti kita harus melakukan differencing gitu. Nah, di sini kita coba pakai first difference. Caranya ketik generate D BI rate sama dengan D titik BI rate. Nah, ini kita enter aja. Nah, kita bisa lihat di data editornya. Nah, ini udah ada nih first difference-nya dari BI rate-nya. First difference itu selisih dari ini sama ini gitu. Nah, di sini tapi ada satu missing value generate. Nah, buat kita missing value-nya tuh yang ini nih. Yang ini belum ada angkanya. Berarti kita harus replace. Berarti caranya ketiknya replace DBI rate sama dengan 0 if DBI rate sama dengannya 2 kali, sama titik. Terus enter. Nah, satu real change made. Berarti ini udah ya. Tuh, nah udah keisi. Nah, jadi kita tinggal lihat, kita uji stasioner lagi. Caranya kayak tadi, the fuller, DBI rate. DBI rate. Nah, enter aja. Nah, di sini kelihatan nih, tes statistiknya lebih kecil daripada satu critical value di 1%, di 5%, di 10%. Nah, p-value-nya juga kurang dari 0,05. Berarti dapat dikatakan data ini stasioner pada first differencing gitu. Nah, selanjutnya kita coba pakai software RStudio. Nah, caranya itu kita klik file, terus import dataset, kita pakai from Excel. Nah, ini kita bisa klik browse. Nah, ini kita cari data yang mau kita uji stasioner. Pakai data BI rate. Nah, ini udah ada. Nah, ini kita ubah jadi BIR. Terus tinggal klik import. Nah, ini udah ada. Selanjutnya di RStudio ini time-nya bakal kita hapus. Berarti, nah caranya itu file, new file ke RScript. Nah, ini bisa kita klik BIR, nanti sama dengan BIR, buka kurung siku,
koma, C, buka kurung, -1, tutup kurung, tutup kurung siku. Nah, ini bisa kita blok dulu, terus kita run. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, kelihatan di sebelumnya ini time-nya udah hilang, tinggal BI rate-nya aja. Terus, kita enter. Nah, kita mau masukin datanya, kita ke package, terus cari start. Nah, yang ini udah di checklist. Kita klik, terus kita cari TS. Oh, sorry. Kita cari T. Ini, kita klik. Nah, ini TS-nya, usage-nya. Nah, kita bisa ketik BI R sama dengan PS, buka kurung, BIR, koma, start, sama dengan C. Nah, kita mulai datanya itu di tahun 2013 ya, tadi. 13, koma 1, kurung, koma, frekuensi, sama dengan 12. Kurung. Nah, ini kita blok, sekitaran. Nah, ini udah. Nah, buat melihat data kita bisa enter, terus ketik aja BIR. Terus kita blok, terus di run. Nah, ini kelihatan ya data kita dari Januari 2013 sampai Desember 2024. Nah, kita kan untuk uji stasionaritas itu ada non formal sama formal. Nah, kita pertama uji stasionaritasnya pakai non formal dulu dengan melihat grafiknya. Nah, itu caranya. Kita ketik agar plot. Terus enter. Terus kita cari grafik. Oh, kita ke package. Ke package, terus kita cari grafik. Nah, ini ya, grafik. Terus kita klik. Terus kita cari plot depot. Plot titik. Oh, nah ini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, kita tinggal ketik plot, buka kurung, BIR, koma, min, sama dengan kita tulisnya BI. Nah, terus kita blok lagi, sekitaran. Nah, di sini kelihatan ya, sama kayak yang di Stata tadi, grafiknya, karena datanya juga sama. Nah, ini kalau dari grafik kelihatannya kemungkinan kecil ya buat stasioner. Kelihatannya nggak stasioner gitu datanya, kalau dilihat dari grafik ini. Nah, uji non formal aja nggak cukup, jadi kita perlu uji formal. Nah, caranya itu, kita enter, kita agar uji stasioneritas. Nah, terus enter, terus kita ke package lagi, kita cari ATSA. Nah, ini ya, kalau di kalian nggak ada, kita bisa klik aja install, terus cari ATSA gitu. Nah, karena di sini udah ada, ini tinggal di checklist. Nah, terus kita klik ATSA, terus cari ADF test ini. Karena kita pengen pakai ADF test. Nah, terus ketik aja ADF.test, buka kurung BIR. Nah, ini tinggal kita blok, terus klik run. Nah, di sini kelihatan nih, p-value dari semua sih ada 3 tipe ya, ada type 1 sampai type 3. Nah, di sini tuh kelihatan p-value-nya tuh masih lebih besar dari 0,05 dari nilai signifikannya. Berarti data ini belum stasioner. Nah, kalau datanya masih belum stasioner, kita perlu melakukan diferensi agar datanya stasioner. Nah, caranya itu gampang banget. Ketik aja adf.test,
Terus buka kurung, ketik div. Ini buat first differencing-nya. Terus tutup kurung, BIR, tutup kurungnya 2 kali. Terus tinggal di blok, terus di run. Nah, di sini kelihatan ya, p-value-nya setelah di first differencing di 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,5. Jadi kesimpulannya, data ini stasioner pada first differencing. Jadi itu tadi penjelasan tentang stasioneritas data dan cara melakukan stasioneritas data pada software Stata dan RStudio. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.